belakangan gitu ya terjadi pencatatan belanja konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti lifestyle atau gaya hidup, seperti gadget, fashion, terus belanja-belanja experience seperti konser, traveling itu meningkat tajam. Akhirnya ada kebutuhan mendadak, akhirnya mereka milih yang gampang aja gitu ya. Apalagi kan pinjaman online ini gua aja bisa sehari dapat berapa nih tawaran di SMS gitu ya. Masuk agresif banget gitu ya untuk memasarkannya. Nah ngomongin scam, ini ada modus lain juga gue, yang namanya joki galba ya. Jadi ada orang-orang yang mengaku bisa melunasi utang pinjol ini, Membantu gitu kali ya? Membantu menawarkan restrukturisasi dengan si platformnya, dengan kita memberikan sejumlah uang. Daripada bayar joki mendingan nyicil utang ya. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Ida Rahma. Gua Mamang Cesar. Dan saya Revan. Wah, Mang, kita ada Gen Z di sini. Karena memang mau ngobrolin soal Gen Z. Emang kita mau jelasin apa hari ini? Mau jelasin soal utang. Utangnya Gen Z gitu. Utangnya Gen Z di pinjol. Pinjol ya. Tapi bukan utangnya Revan ya guys Bukan di sini. Lu ngutang nggak? Untungnya enggak, tapi Gen Z betul. Oke, sebelum itu kita mau kasih tahu dulu ada apa aja di tempo.co. Nah, Revan nih punya informasinya. Nah, di free content kita mau angkat soal modus penipuan yang marak beredar menjelang akhir tahun nih, khususnya lewat modus penawaran tiket berharga murah. Nah, makanya teman-teman semua yang mau mudik, kalau misalnya mau membeli tiket bisa dibaca nih nanti di liputan-liputan di free content. Kemudian di harian kita ada isu soal rencana Prabowo untuk membangun 300.000 jembatan baru. Nah, ini tujuannya buat menyambungkan akses pendidikan. Nah, beliau juga telah menginstruksikan untuk membentuk Satgas khusus darurat jembatan. Nah, masalahnya adalah apa sih sebetulnya urgensi pembangunan jembatan ini dan dari mana duitnya, ya kan? Dan yang terakhir di premium mingguan, kita mau angkat soal yang lagi ramai dan memang isu yang cukup penting ya hari-hari ini, yaitu soal bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Nah, kita mau ngulik khususnya soal kekacauan penanganan banjir Sumatera yang membuat bencana itu sampai sekarang masih berlarut-larut dan belum bisa tertangani dengan baik. Nah, untuk bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat nih kita udah kirim tim ya, personil untuk meninjau langsung ke lapangan seperti apa sih sebenarnya penanganan di sana. Tentu yang beredar di sosial media pejabat pasti beda dengan apa yang kita dapatkan di lapangan gitu ya. Tentu kami berbelasungkawa dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mudah-mudahan bisa segera tertangani dan pulih kembali. Nah, untuk semua liputan itu kalian bisa baca di tempo.co. Caranya gimana? Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi. Ingat, jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Buat teman-teman yang mau mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa berlangganan Tempo Plus. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Tadi soal Gen Z ya, lebih tepatnya utang Gen Z di pinjaman online ya, Mang ya? Ya. Nah, ini ada apa nih dengan pinjaman atau kredit Gen Z ini? Jadi memang kalau kita melihat data di Otoritas Jasa Keuangan, itu outstanding penyaluran pinjaman daring atau kita kena pindar, dulu sih kita sebutnya pinjol ya. Oh iya benar, udah rebranding ya? Rebranding. Bahkan di September ini kan sudah mencapai 90 triliun. Nah, tapi yang mau kita sorotin ini adalah soal kenaikan jumlah rekening peminjam yang macet kreditnya, terutama di usia di bawah 19 tahun. Oh, makanya tadi kita singgung-singgung Gen Z ya? Yes. Sebenarnya Gen Z ini kalau di statistik OJK ini tersebar ya, sebagian di bawah 19 tahun dan ada juga yang masuk kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Oh, 34. Nah, lonjakannya itu terjadi di kelompok di bawah 19 tahun. Jadi di bulan Juni 2025 itu kalau dibandingkan dengan Juni 2024 itu kenaikannya bisa di atas 700% jumlahnya ya, bukan outstandingnya, jadi bukan nominal utangnya tapi jumlah rekeningnya. Oke. Nah, di bulan Agustus ya agak turun 6 kali lipat lah, jadinya 600%-an gitu dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, jadi tetap tinggi gitu ya. Meskipun kalau kita lihat outstanding penyalurannya ini turun ya di
bandingkan dengan tahun yang lalu gitu ya. Tapi jumlah rekening yang macet ini justru naik di kalangan ya di bawah 19 tahun. Di kelas yang 19 sampai 34 itu juga naik, tapi masih di bawah 100% semua. Jadi yang kenaikan yang signifikan justru terjadi di kelompok di bawah 19 tahun. Nah, sebetulnya secara keseluruhan industri peer-to-peer lending ini masih aman ya? Karena dari tingkat wan prestasi 90 atau TWP 90, artinya adalah tingkat wan prestasi 90 hari setelah jatuh tempo, itu masih di angka, saya cek nih, 2,82%. Artinya masih di bawah 5%. Jadi angka ambang batas yang disebut aman itu adalah 5%. Dan dia masih 2,82%. Jadi ini adalah batas aman di lembaga jasa keuangan gitu. Betul. Ya. Kalau kredit macetnya di bawah 5%, Itu relatif dibilang aman. Masih aman. Itu kenapa kita menyoroti justru yang di peminjam muda gitu ya. Nah, yang menarik didiskusikan itu sebetulnya soal Gen Z ini, Mang. Kenapa sih sebetulnya tingkat lonjakan pinjaman itu paling banyak terjadi pada Gen Z? Nah, lu kan Gen Z. Tapi aku nggak ikut minjem, Mang. Go nih punya nih ceritanya. Iya. Jadi ini ada penjelasannya nih ya. Kita udah kumpulin ngobrol dengan berbagai sumber gitu ya. Dari OJK juga kita ajak ngobrol. Terus dari sisi AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, juga sama ekonom-ekonom, dan tentunya perwakilan generasi Z ya. Udah kita ajak ngobrol juga nih, Mamang utamanya yang ngajak ngobrol juga. Nah, ini sebenarnya ada 3 penyebab utama. Yang pertama itu soal perilaku konsumtif. Jadi belakangan gitu ya terjadi pencatatan belanja konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti lifestyle atau gaya hidup, seperti gadget, fashion, terus belanja-belanja experience seperti konser, traveling itu meningkat tajam. Nah, ini terjadi khususnya pasca pandemi COVID-19. Nah, belum lagi juga diikuti dengan tren di media sosial ya, di TikTok, di Instagram gitu ya, kan kita banyak banget tuh dapat atau terpapar gitu ya pengalaman-pengalaman orang sharing gitu tentang experience ini, dan akhirnya membuat orang lain gitu ya juga jadi FOMO gitu ya, fear of missing out. Nah, ini kemudian tercapture pada kebutuhan untuk pembiayaannya. Jadi mereka akhirnya banyak memilih untuk ada tren pay later gitu kan, tren penarikan dana di pinjol atau pindar ya, pindar untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif ini. Itu sebenarnya ditunjang dengan data-data yang ditemukan kawan-kawan kita di Celios. Oke, ada risetnya ya? Ya, Nailul Huda nih salah satu peneliti Celios kemarin ngontak gua. Dia ngabarin bahwa ada satu tren yang menarik, yaitu pinjaman online itu relatif meningkat penarikannya ketika ada konser-konser yang ya menarik di kalangan anak muda lah gitu. Dan ini akhirnya dia mencoba menelisik gitu ya. Dan memang betul kata lu tadi, dia melihat ada relevansi gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang sifatnya experience, itu pembiayaan dari pinjaman online juga ikut naik gitu, Go. Oke, di satu sisi juga sebenarnya ada juga data lain ya. Ini yang bilang kalau Gen Z juga memakai pinjol untuk kebutuhan harian, Mang. Jadi kayak misalnya untuk makan, untuk transportasi gitu ya, untuk pulsa, ini mereka juga mengambil dari aplikasi fintech atau pinjaman daring. Nah, sayangnya ya tadi yang kita semua udah temukan itu fakta-faktanya itu tidak diikuti dengan literasi keuangan yang baik. Jadi generasi muda ini soal literasi keuangan kalau dari data OJK dia masih rendah. Jadi banyak sekali yang tidak punya pemahaman yang baik gitu ya tentang bagaimana cara meminjam yang bijak. Nah, ini kita juga bisa lihat khususnya dari persyaratan pinjaman, terus perihal bunga atau denda keterlambatan pembayaran, bahkan juga tidak tahu gitu cara menghitung kemampuan bayar. Kayak apakah mereka sudah meminjam sesuai dengan kapasitas mereka untuk membayar. Nah, itu tuh jadi masalah. Nah, yang ketiga adalah soal adanya gap antara pendapatan versus pengeluaran. Karena kan tentu kita tahu ya banyak Gen Z di usia muda itu mereka kebanyakan mungkin bisa dibilang baru lulus ya, fresh graduate gitu. Pendapatannya belum stabil gitu. Sementara pengeluaran mereka meningkat nih, dan meningkatnya itu bukan pengeluaran produktif ya sekali lagi, tapi di sektor konsumtif. Nah, fenomena yang tadi gue sebutin betul, bahwa
inklusi keuangan yang luas itu tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang tinggi juga di kalangan Gen Z ini. Tapi sebetulnya tingginya pinjol di kalangan Gen Z ini nggak cuma disebabkan oleh hasrat atau dorongan impulsif untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif ya, tapi didorong juga oleh adanya kemudahan untuk meminjam di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Jadi karena semakin mudah syarat untuk meminjam di aplikasi-aplikasi pinjaman online itu, makanya sekarang terjadi fenomena yang namanya multi borrowing. Jadi seorang Gen Z itu bisa minjam di lebih dari satu aplikasi. Oke. Nah, sehingga fenomena ini memunculkan kecenderungan untuk gali lubang tutup lubang. Mereka minjam di satu aplikasi untuk menutup pinjaman mereka di aplikasi yang sebelumnya. Nah, memang kan fenomena ini agak beda dengan ketika lu minjam di bank gitu ya. Kalau di bank itu kan kalau lu minjam di satu bank untuk bisa mendapatkan restrukturisasi atau gali lubang tutup lubang itu nggak semudah ketika dipinjol kan. Nah, makanya tadi yang kata Revan, nah akhirnya kejadian tuh yang namanya debt cycling. Ini gue udah sempat ngobrol sama salah satu ya serikat pekerja ya, Federasi Serikat Pekerja, yang namanya Federasi Semesta, yang isinya itu sebagian besar itu anak muda lah. Oke. Dan kawan kita ini bercerita bahwa ya dia itu udah 10 kali lebih lah mendapatkan cerita curhatan gitu ya dari anggotanya yang rata-rata usianya sebenarnya di bawah 25 tahun. Mereka ini terlilit utang pinjaman online ini susah untuk membayar gitu ya. Karena gaji yang sebenarnya ya mepet-mepet UMR, apalagi Semesta ini kebanyakan di Jogja ya. UMR Jogja kan kita tahu sendiri besarannya ya. Nah, itu ketika akhirnya ada kebutuhan mendadak, akhirnya mereka milih yang gampang aja gitu ya. Apalagi kan pinjaman online ini gua aja bisa sehari dapat berapa nih tawaran di SMS gitu SMS. Ya. Masuk agresif banget gitu ya untuk memasarkannya. Nah, akhirnya teman-teman pekerja yang memang butuh itu akhirnya ngambil pinjaman ya melalui pinjaman online ini, dan kebanyakan ya betul. Mereka cerita itu ya itu buat sebenarnya kebutuhan yang kadang-kadang transportasi lah gitu ya. Ada yang buat kebutuhan makan gitu ya karena gajinya nggak nutup gitu. Memang ada yang dipakai buat ya leisure gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ya, kalau fenomena yang didapatin teman-teman Federasi Semesta justru banyak yang buat modal harian gitu. Bertahan hidup gitu ya. Buat bertahan hidup gitu. Oke. Dan akhirnya mereka ini bukan cuman yang legal, bahkan sebagian juga nyobain pinjol yang ilegal gitu ya. Karena ya lebih gampang lagi opsinya kan untuk bisa narik pinjaman itu. Akhirnya ya menurut teman kita ini, narasumber dari Federasi Semesta, ini akhirnya banyak yang nggak bisa melunasi utangnya gitu ya. Bahkan ada yang utangnya awalnya kecil, numpuk, udah tahu-tahu nggak terasa udah 50 juta gitu ya. Sementara dengan gaji 2 juta, 3 juta gimana caranya membayarnya gitu. Oke. Ini jadi seperti pisau bermata dua gitu kali ya. Jadi di satu sisi dia mungkin dimaksudkan gitu ya, OJK juga pernah bilang ini maksudnya memberikan untuk peningkatan inklusi keuangan, memudahkan masyarakat mengakses pendanaan gitu. Tapi di satu sisi ini jika tidak digunakan dengan bijak kan memang akhirnya berbalik gitu, apalagi kepada generasi muda yang tadi kita udah sepakat ya literasi keuangannya itu belum sebijak dan sebaik itu. Nah, selain Mamang nih, Revan sebagai Gen Z juga mungkin punya cerita nih dari teman-teman. Gimana? Kita ada narsum Gen Z ya, yang tapi ini juga teman-teman saya sendiri. Itu memang sebagian terlilit pinjol ya karena kebutuhan kuliah khususnya. Jadi kebutuhan yang mendesak tidak bisa digantikan, tidak bisa diganggu-gugat. Itu ada kawan yang dia terpaksa untuk meminjam di pinjol karena golongan UKT dia lebih dari kemampuan keluarganya. Jadi keluarganya cuma bisa membiayai sampai semester 2 atau 3. Nah setelahnya dia selalu pinjam di aplikasi pinjol. Dengan UKT sekitar 5 juta lah. Itu dia tiap semesternya pinjam, dan dengan bunganya dia kini sudah dapat tanggungan sekitar 20-an juta. Jadi bunganya terus membengkak, dan di saat yang sama juga DC ya, debt collector juga selalu nguber-nguber teman-teman yang pinjol ini, bahkan sampai di doxing di media sosial misalnya, di akun-akun organisasi si kawan ini
Itu legal apa ilegal itu pinjolnya? Legal. 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 Nah ya soal fenomena utang atau pinjamannya Gen Z ini juga udah gue tanya langsung ya ke OJK, lebih tepatnya ke Bu Kiki nih. Ya, Bu Friederika Widiasari ya. Betul, beliau ini anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Menurut Bu Kiki gitu ya, ini juga udah jadi concern OJK dan ternyata ini tuh terjadi trennya secara global. Disebut overdebt di kalangan generasi muda. Nah tadi ya karena dengan mudahnya gitu ya akses keuangan sekarang, tapi tidak diimbangi dengan literasi yang baik, akhirnya generasi muda terjebak atau terlilit dalam jeratan utang. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal multi platform gitu ya, yang mereka bisa terjebak atau bukan terjebak ya, mereka bisa meminjam di lebih dari satu platform gitu ya, 3, 4 itu sebenarnya udah ada bentuk antisipasi yang dilakukan oleh OJK dan juga AFPI atau asosiasi. Yaitu di sini mereka punya namanya Fintech Data Center atau Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Ini sebenarnya udah bekerja sejak 2019 ya. Nah ini salah satunya itu ada fitur yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi peminjam ini dia sudah ada di platform mana aja sih gitu. Itu masuk ke dalam assessment. Nah cuman memang ini masih terus dalam pengembangan dan diperluas penerapannya pada seluruh pelaku industri dan platform. Jadi dia memang ada sekarang itu disebutnya Pusdafil 2.0 gitu ya. Nah itu terus masih diperbaharui gitu ya data-datanya supaya bisa terus tersinkronisasi dan terintegrasi gitu. Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak sih? Gue tadi juga lihat data ya. Jadi penyaluran di umur 19 ke bawah, ini kan gue lihat datanya justru outstandingnya turun gitu ya. Turunnya cukup jauh gitu juga gitu ya. Tapi di sisi lain yang macet ini justru naik gitu ya. Berarti artinya di sini sebenarnya sudah mulai ada filterisasi gitu ya di platform. Iya, kalau kita ngobrol juga sama teman-teman industri fintech gitu ya, otomatis ketika sudah terjadi gagal bayar gitu ya di suatu segmen tertentu, ini juga sebenarnya normal terjadi di perbankan juga gitu. Ketika ada segmen usia tertentu atau sektor usaha tertentu NPL-nya naik, otomatis mereka akan lebih selektif gitu dalam menyalurkan pendanaannya gitu. Jadi makanya mungkin fenomenanya ketika NPL naik, outstanding di segmen atau di sektor itu akhirnya turun gitu karena yang terjadi. Betul. Nah jadi korelasinya tuh sebenarnya di situ Mang. Nah selain Pusdafil tadi ada lagi gue namanya SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK. Mungkin dulu lebih familiar dikenal dengan BI Checking ya. Oh iya betul. Ya, Yes. jadi OJK melalui Peraturan OJK nomor 11 tahun 2024 itu mewajibkan para platform fintech lending dia wajib untuk melapor ke SLIK soal database yang mereka punya. Ini untuk mengintegrasikan data supaya credit scoring itu dia lebih akurat. Ini untuk info tentang nasabah yang kreditnya sudah macet gitu Iya. ya. Oke. Tapi kan sebenarnya pada praktiknya katanya tadi belum maksimal gitu ya, Go ya. Betul, Gue juga betul. kan sempat dapat informasi juga tuh. Nah betul, ini juga niatnya gitu ya, integrasinya itu tidak hanya sesama fintech, tapi bisa seluruh jasa keuangan. Jadi maksudnya gini, bisa juga sebagai sumber data dari perbankan. Jadi ketika melihat bukan hanya pinjaman di sesama fintech, tapi bagaimana exposure dia di perbankan gitu ya untuk SLIK ini ya. Ya. Gitu. Nah Mang, ini kan tadi salah satu akar masalahnya yang juga kita bahas adalah soal rendahnya literasi. Sebenarnya gimana sih tingkat literasinya dan upaya-upaya yang dilakukan supaya literasi ini bisa meningkat? Yes. Jadi kalau gua ngobrol sama ya teman-teman pemerhati ya, ekonom-ekonom yang mengikuti ekonomi digital ini memang udah jadi masalah laten gitu ya, bahwa inklusi keuangan itu nggak dibarengi dengan literasi yang cepat sama cepatnya gitu ya. Jadi inklusinya itu cepat banget tapi literasinya ini masih sangat lambat lah gitu ya kalau kata teman-teman. Nah, ini makanya teman-teman di AFPI juga katanya mendorong untuk bisa mengintrusi ya, masuk ke kelas-kelas yang segmen-segmen yang lebih muda lagi, termasuk ya di kampus gitu. Karena kan kita juga sempat dengar isu ya bahwa ada ya pinjaman daring yang diperuntukkan untuk misalnya bayar kuliah gitu ya, seperti student loan gitu ya. Makanya dia masuk tuh ke kelas-kelas pelajar. Dan gue baca data, ini menurut AFPI itu dia bikin kegiatan literasi itu sampai 541 kegiatan literasi lah di tahun 2024 gitu. Artinya di tahun lalu, dan ini tentu terus berjalan sampai sekarang gue.
gitu untuk meningkatkan literasi kepada peminjam-peminjam yang mau meminjam ke pinjaman daring gitu. Oke, ada usulan nggak gitu mungkin dari teman-teman ekonom gitu ya, atau pengamat, supaya upaya atau strategi meningkatkan literasi ini bisa efektif? Ada tentunya ya. Jadi pas gua ngobrol sama beberapa ekonom ini ada satu masalah yang ya jarang sekali kita sadari bahwa upaya edukasi itu biasanya jarang diikuti dengan monitoring dan evaluasi gitu. Sehingga ya ketika lu melakukan ya literasi atau upaya edukasi ke segmen tertentu ya seharusnya lu melakukan monitoring dan evaluasi juga dong gitu. Bagaimana sejauh apa upaya edukasi itu nyampe ke segmen yang kita tuju gitu. Nah itu yang masih kurang kalau menurut ekonom-ekonom ini Go. Makanya itu yang sebenarnya harus diperbaiki gitu. Selain juga ya menyarankan bukan cuman dari edukasinya, tapi sebenarnya persyaratannya juga seharusnya lebih ketat lagi gitu Go. Contohnya apa nih untuk persyaratan? Nah soal syarat kan memang sekarang sudah ada beberapa persyaratannya seperti pendapatan minimal gitu ya. Terus juga ada batas maksimal untuk bisa meminjam dari beberapa platform gitu ya, maksimal 3-4 platform gitu ya. Nah, tapi ada yang menurut teman-teman ekonom ini juga penting, yaitu batasan usia gitu ya. Karena ini juga ya untuk mencegah tadi ya sebenarnya, mencegah adanya ya lonjakan karena literasi yang sebenarnya masih belum cukup mumpuni di kelompok kelas tertentu gitu ya. Oke. Terutama ya tadi temuan teman kita Neluh udah waspadai lonjakan pada season-season tertentu, pada musim-musim tertentu. Misalnya ketika ada konser gitu, ini pasti akan ada lonjakan di situ. Nah ini yang harusnya sebenarnya diantisipasi gitu. Atau menjelang tahun ajaran baru ya untuk kuliah atau sekolah. Ini yang harus lebih diantisipasi supaya ya pinjamannya itu jadi pinjaman macet sebenarnya gitu. Karena solusinya ini sebenarnya karena syarat mereka hanya KTP, berarti kalau 17 tahun gitu berarti udah bisa gitu kan ya kalau sekarang ya. Cuma masalahnya gimana kemampuan membayarnya, itu kan yang selalu jadi persoalan. Oke. Nah ini kita juga mau bicara gitu ya, yang salah satu ancaman yang juga nyata nih, tidak hanya berhenti di pinjol legal atau pindar ya, tapi soal pinjol ilegal. Ini juga ternyata masih menghantui dan membayang-bayangi, dan ini bukan hanya juga terpapar ke generasi muda atau generasi Z, tapi juga secara luas gitu ya, dari berbagai segmen usia juga banyak gitu yang terjebak di pinjol ilegal. Yang jadi pertanyaan gitu ya, apa sih yang membuat kemudian banyak orang atau publik gitu ya memilih lari ke pinjol ilegal dibandingkan ke pinjol legal gitu? Apa alasannya? Ada beberapa keuntungan ya yang mungkin dilihat para peminjam atau terutama dari Gen Z ini dari pinjol ilegal. Pertama karena pencairannya yang sangat cepat. Jadi dibandingkan dengan pinjol legal, dia bisa cair hanya dalam waktu 1 hari atau saat itu juga. Karena nggak pakai ini ya, assessment seperti Slick, Pusdafil tadi ya. Oke. Nah, dan yang kedua adalah karena promosinya yang sangat masif. Jadi kita bisa kadang sehari aja dapat SMS dari lebih dari 3 atau 5 kali dari penyedia jasa pinjol ilegal. Jadi mereka menawarkan dengan sangat gencar ke para masyarakat di Indonesia ini supaya menggunakan jasa mereka. Melalui SMS, telepon, dan media sosial juga ya? Media sosial juga. Dan ada kasus lain bahwa para peminjam ini mereka sengaja untuk mencari pinjol ilegal karena mereka tidak berniat untuk membayar utang itu. Jadi ada gerakan gagal bayar ya yang sempat ramai beberapa waktu lalu, dan sampai sekarang juga masih ada beberapa peminjam yang dengan sengaja meminjam di pinjol ilegal untuk gagal bayar supaya mereka tidak perlu untuk membayar kewajiban mereka melunasi utang itu. Tapi di balik ya yang tadi ya kemudahan pencairan gitu, ya jelas lah pinjol ilegal ini banyak mudaratnya ya. Terutama sebenarnya selain tadi bunganya sangat tinggi, yang selain itu keamanan data tuh nggak terjamin. Kalau misalnya di pinjol ilegal, mungkin data lu bisa langsung tersebar atau disalahgunakan kemana-mana gitu ya. Kontak, foto yang terjadi foto, gitu ya. Yang sering terjadi kan seperti itu. Untuk penagihan tuh sampai satu keluarga besar itu, grup keluarga tahu gitu kan. Itu yang sering terjadi, dan biasanya penagihannya juga ya sangat ekstrim gitu ya. Ya misalnya dengan teror dan ancaman gitu. Bahkan ya mungkin dengan menyebar data-data yang dia peroleh gitu ya, misalnya foto-foto atau apa, itu yang akhirnya biasanya menjadi ya panjang urusannya gitu ya.
Oke. Nah, karena ini urusan pinjol ilegal itu tidak hanya menjadi kewenangan OJK, ini sekarang ada namanya Satgas Pasti. Jadi ini kerjasama lintas kementerian juga ya. Di situ ada Kominfo, ada kepolisian juga. Tapi memang jumlah pinjol ilegal ini dari waktu ke waktu tuh terus aja gitu ya. Mati 1 tembus 1000 ya. Betul, jadi nggak kelar-kelar nih. Dan perputaran dananya itu diproyeksi oleh AFPI itu sekitar 230 sampai 260 triliun di tahun ini. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tadi di awal Mamang udah sebutin ya, kalau outstanding penyaluran dana pinjol yang berizin OJK atau legal itu di kisaran 90 triliun. Jadi hampir 3 kali lipatnya gitu. Itu masuknya ke pinjol ilegal. Nah, soal ini gitu ya, setiap tahun itu pasti ribuan jumlah yang ditutup. Nah, ini gue juga ngobrol ya, kenapa sih bisa kayak gini gitu, urusannya nggak kelar-kelar gitu. Karena satu, mereka ini cara pembuatan platformnya itu sangat mudah. Jadi dalam sehari mereka bisa berganti baju tuh lebih dari 1 kali gitu, 2-3 kali. Jadi ketika diblokir, bikin lagi, diblokir, bikin lagi. Karena tadi pembuatan platformnya itu sangat mudah. Terus yang kedua, ini sulit untuk ditegah gitu ya, atau di trace gitu, karena kebanyakan ini berada di luar negeri servernya. Jadi ada kesulitan atau kendala di situ. Sementara berarti udah jadi pengetahuan umum juga nih kalau Indonesia itu jadi sasaran empuk nih buat para scammer gitu ya, atau para pelaku jasa keuangan ilegal ini gitu, untuk menyasar segmen Indonesia gitu yang memang pasarnya besar tadi ya, kebutuhan gap pembiayaan yang tersedia gitu itu juga besar, sehingga mereka mencoba mencari celah dan masuk ke situ gitu. Ini duitnya nggak habis-habis karena memang dia sebenarnya pelaku internasional gitu ya gue ya. Betul, dan ini ya case yang terjadi juga ya, ketika mereka sudah terjerat pinjol ilegal itu kan pastinya sesukanya gitu ya. Maksudnya gini, ini juga dari laporan yang terbaru masuk itu ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri, itu ada kerugian di nasabah sampai 1,4 miliar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dia udah bayar tapi dibilangnya belum bayar. Jadi terus diteror sampai ada dia bayar berkali lipat gitu. Nah, ini kan lagi-lagi sebenarnya tentu saja kerugiannya ada di nasabah gitu. Nah, ngomongin scam, ini ada modus lain juga gue, yang namanya joki galba ya. Jadi ada orang-orang yang mengaku bisa melunasi utang pinjol ini, Membantu gitu kali ya? membantu menawarkan restrukturisasi dengan si platformnya, dengan kita memberikan sejumlah uang, misalnya 3 juta ke orang ini supaya dia ngelunasin utang kita, ngurusin ke platformnya. Nah, tapi seringkali ini adalah modus penipuan baru, bahwa akhirnya kita nggak dapat utang kita lunas, sementara uang kita hilang ke joki itu. Karena dia tidak meneruskan itu ke platform gitu ya? Meneruskan ke platform. Oke. Ya, daripada bayar joki mendingan nyicil utang ya. Urus restrukturisasi ya, karena AFPI Betul. sampaikan bisa ya Bang melakukan itu ya? Yes, dan ini juga praktik dari teman-teman Federasi Semesta juga, dia ketika ada yang curhat utangnya udah terlalu tinggi gitu ya dan susah membayar, akhirnya teman-teman Federasi Serikat Pekerja ini juga Federasi Semesta ini membantu untuk menegokan gitu ya, bisa nggak nih direstrukturisasi gitu ya supaya pembayarannya misalnya jadi lebih ringan gitu. Ini sebenarnya bisa diupayakan gitu ya, tanpa pakai joki galbay nih. Terus gimana sih Bang caranya, atau ada tips nggak buat kami para Gen Z ini supaya tidak terjerat oleh pinjol? Ya ini tips sederhana lah sebenarnya ya. Jadi tentu kalau sebelum ngutang lu harus tahu kemampuan bayar gitu ya. Jadi kalau gue ngobrol dengan ya perencana keuangan, utang itu ya jangan lebih dari 30% dari pendapatan lu gitu ya. Jadi ketika mau minjem ya sebisa mungkin besarannya jangan melebihi 30% dari pendapatan bulanannya gitu ya. Udah gitu, yang paling penting adalah kalau gua ngobrol-ngobrol lagi adalah jangan pakai ini untuk kebutuhan konsumtif sebenarnya. Pinjam lah misalnya ya untuk kebutuhan produktif. Itu yang selalu, memang dari awal itu prinsip kredit itu kan arahnya untuk membantu produksi gitu ya, untuk bisa lebih produktif. Tapi kalau misalnya dipakai untuk konsumtif, tentu ini ya beresiko terhadap kemampuan membayar dan keuangan kita gitu ya, karena kan duit yang dipinjam sebenarnya tidak berbuah lagi gitu ya, tidak menghasilkan gitu ya. Produktif ini berarti misalnya kita pinjam buat modal usaha kecil-kecilan gitu bisa ya Mang ya? Itu bisa gitu ya, dan itu memang
niat awalnya ada pinjol itu kan awalnya seperti itu, sebenarnya mau membantu sektor produktif gitu, walaupun pada akhirnya ya ke arah konsumtif lagi gitu. Tip berikutnya adalah jangan make ya pinjol ini untuk gali lubang tutup lubang, karena pada akhirnya ini kagak akan beres-beres sebenarnya. Itu yang sebenarnya juga jadi pelajaran dari selama ini kasus-kasus pinjol selama ini. Minjem satu untuk nutup, lu minjem lagi, terus minjem lagi, gak akan beres-beres men gitu ya. Itu juga jadi catatan. Dan yang paling penting adalah ya tadi, lu jangan pakai yang platform yang tidak terpercaya lah. Lu jelas harus pakai platform-platform yang legal gitu. Karena ketika ilegal ya yang jadi masalah data lu nggak aman gitu ya, dan tentunya tadi malah disalahgunakan gitu, kerugiannya juga nggak main-main gitu. Nah, gue juga nambahin tipsnya ya, Mang ya. Ini juga penting untuk selalu ngecek histori kredit kita sendiri gitu ya. Jadi jangan mengabaikan tagihan gitu, tapi pastikan untuk segera melakukan pelunasan atau pembayaran. Nah, dan jika memang dirasa ada kondisi gitu ya membuat belum bisa melakukan pembayaran tepat waktu, bisa mencari bantuan restrukturisasi, yang mana ini juga bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita nanya ke AFPI, ini bisa dilakukan langsung ke negosiasi dengan platformnya begitu ya. Jika merasa ada nih gitu kendala atau kesulitan dalam membayar. Dan tentunya yang terakhir adalah mengedukasi diri sebelum mengakses pinjaman gitu ya. Kayak kita menimbang-nimbang dulu lah ya gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk gue layak nggak ya gitu untuk pinjam dan semacamnya gitu. Sikap Tempo terhadap fenomena pinjol ini seperti apa gue, Bang? Oke, kita di sini ada 3 ya setidaknya sikap untuk menyikapi atau menanggapi fenomena jeratan utang di kalangan Gen Z atau generasi muda gitu ya. Yang pertama gitu, kita menyesalkan kalau platform pinjaman online ini dia mengucurkan kredit secara ugal-ugalan ya, bisa dibilang gitu, tanpa ada mungkin assessment yang benar-benar gitu ya, yang mumpuni terhadap calon debitur. Jadi ini dapat diakses dengan cara yang sangat mudah gitu. Yang kedua, ini sebenarnya bukan hanya pembenaran untuk Gen Z aja gitu ya, tapi bagi siapapun gitu ya. Sederhananya nih, kalau kita diiming-imingi gitu duit dengan mudah gitu ya, dengan cara gampang, ini pastikan tergiur gitu ya. Apalagi tadi tahu sendiri gitu kondisinya literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah gitu. Nah, jadi bisa jadi juga jangan hanya menyalahkan debitur dalam case ini. Justru pemerintah juga mungkin harus introspeksi dan mengevaluasi dari sisi pemodalnya nih, pemodal dari aplikasi-aplikasi atau platform-platform fintech lending ini gitu. Karena apakah memang sudah tepat guna gitu ya, dan juga sudah tepat dalam melakukan assessment gitu, atau memang hanya tadi mengincar dananya keluar aja gitu ya. Dan yang terakhir tentunya kita sangat menuntut gitu ya, atau mendesak OJK untuk benar-benar mengawasi dan khususnya melindungi masyarakat gitu ya, dengan mengatur bunga yang wajar, kemudian juga tadi cara-cara penagihan yang tentunya harus yang manusiawi dan sesuai dengan SOP gitu. Nah, karena tadi kita juga udah tahu ya, bahkan pinjol legal pun ada cerita nih kalau ternyata penagihannya tetap aja nggak beretika atau nggak ada bedanya sama pinjol ilegal. Jadi mungkin ini harus ada peran serius atau tindakan serius dari OJK dan juga asosiasi dalam konteks perlindungan dan edukasi konsumen gitu. Oke, cukup ya. Udah panjang banget ini kita ngomongin soal pinjol dan Gen Z. Nah, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan di Spotify. Sampai jumpa. Sampai jumpa.